Kalian mau tahu nggak apa ciri-ciri dari manusia yang beruntung? Manusia yang beruntung adalah manusia yang tidak hanya diajarkan sifat kuasanya, yang tidak hanya diajarkan sifat mahakayanya, tapi juga diajarkan seluruh sifat-sifatnya. Kasihnya, kebijaksanaannya, kesabarannya, keluasannya, keadilannya, dan semua asmanya tanpa terkecuali. Mereka yang hatinya terbuka untuk menjadi yang dalam tanda kutip terpilih, tidak hanya mengincar hasil seperti materi, kuasa, atau pengaruh. Yang mana ini identik dengan hanya beberapa sifat Tuhan saja. Tapi mereka juga bersedia ditempa oleh sifat-sifat Tuhan yang paling menyakitkan ego, yang paling menyiksa egonya. Karena faktanya, manusia lebih sering memilih sifat Tuhan yang paling menguntungkan bagi egonya. Contohnya Al-Ghani, yang maha kaya, di mana kita tahu semua orang ingin kaya. Atau yang maha kuasa, Al-Qadir, bagi sebagian besar orang lainnya. Sementara, kita tidak diminta untuk mengenalnya secara sepotong-potong. Kita diminta mengenalinya dengan utuh. Karena itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa kembali lagi ke sisinya. Menurut kalian, kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi? Apakah karena manusia itu paling kuat? Tidak. Banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Apakah karena manusia paling taat? Tentu tidak juga. Malaikat jauh lebih taat. Manusia dijadikan khalifah karena ia diberi kapasitas untuk mengenal dan juga memantulkan sifat-sifat Tuhan dalam keterbatasannya sebagai manusia. Karena khalifah maknanya bukan berarti penguasa. Khalifah berarti penjaga keseimbangan nilai ilahi di dunia. Atau bahasa sederhananya, kita manusia diciptakan oleh Tuhan untuk membawa keseimbangan bagi sebuah permainan besar yang dinamakan dunia ini. Peran utama kita alias ibadah utama kita adalah membawa keseimbangan bagi berjalannya permainan ini. Bagaimana caranya? Caranya melalui kesadaran akan identitas dan juga peran kita hari ini. Coba kamu pikirkan, menurutmu kenapa kamu berada di pekerjaanmu yang sekarang? Kenapa bukan pekerjaan yang lain? Alasannya pasti bukan sekedar kamu dibutuhkan di sana, bukan sekedar kualifikasinya cocok dan kebetulan kamu juga butuh gajinya. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Atau coba kamu pikirkan tentang keluargamu. Menurutmu kenapa kamu lahir di keluarga yang seperti keluargamu, dengan luka, nilai, dan juga cerita yang hanya dimiliki oleh keluargamu? Kenapa bukan keluarga lain dengan kondisi yang lebih mudah atau bahkan lebih sulit? Alasannya pasti juga bukan sekedar takdir acak. Pasti ada ruang pembelajaran jiwa di sana. Ada sifat-sifat Tuhan yang hanya bisa kamu kenali melalui keluarga itu. Maka inilah pentingnya kesadaran peran. Kesadaran akan sifat Tuhan apa yang sedang kita alami pada setiap fase hidup yang kita jalani. Karena seperti itulah cara Tuhan mendidik kita untuk mengenali dirinya. Melalui peran yang kita jalani setiap hari, sadar atau tidak sadar, melalui kondisi yang kita terima, bukan yang kita pilih, dan melalui situasi yang kadang bisa kita pahami, tapi lebih sering kita keluhkan. Dan ketika kita menyadari bahwa selalu terdapat pelajaran akan asmanya di setiap fase hidup yang kita jalani, disitulah kita hidup menjadi manusia yang beruntung.